Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji, jamaah umroh, alumni Travel Al-Ansar Madinah Barokah yang kami hormati, lebih-lebih Bapak Ibu jamaah calon umroh, calon haji, baik yang sudah terdaftar dalam Travel Al-Ansar Madinah Barokah maupun yang hendak berangkat umroh atau haji yang belum terdaftar di Travel Al-Ansar Madinah Barokah yang juga kami hormati, kami banggakan. Kita ketemu kembali Bapak Ibu ya. Pertemuan kali ini saya Al-Ansar Madinah Barokah akan selalu mengupdate berita-berita terkini yang terkait dengan masalah umroh. Lebih-lebih Bapak Ibu, kami akan menginfokan kepada Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, baik alumni umroh, alumni haji, Travel Al-Ansar, maupun jamaah calon haji, calon umroh, Travel Al-Ansar, maupun yang belum daftar, tentang kebijakan Arab Saudi untuk umroh di masa pandemi ini. Memang Bapak Ibu ya, sampai sekarang pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan secara resmi bagi jamaah haji Indonesia untuk berangkat menunaikan ibadah umroh ke tanah suci, baik Mekah Al-Mukarramah maupun Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun mulai kemarin tanggal 1 Desember, otoritas penerbangan Arab Saudi yang ada di Jeddah atau GAGA atau Angkasa Puranya Arab Saudi telah mencabut larangan penerbangan ya, dari Indonesia ke Arab Saudi. Namun itu baru sebatas ya pencabutan larangan penerbangan bagi penumpang umum. Tetapi untuk jamaah umroh dari Indonesia sampai saat ini belum dibuka secara resmi. Dirjen Haji dan Umroh beserta rombongan saat ini masih berada di Tanah Suci, masih berada di Arab Saudi. Tentu keberadaan mereka ya sudah 2 mingguan ini itu melobi, menegosiasi, membicarakan tentang teknis-teknis ya pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini. Nah, kemarin pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan ya, untuk jamaah umroh di masa pandemi ini, lebih-lebih ya, jamaah umroh yang datang dari luar Arab Saudi. Apa kebijakan yang dikeluarkan ya kemarin oleh pemerintah Arab Saudi lewat Kementerian Agama, lewat Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu, yaitu kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh dua otoritas itu adalah tentang mekanisme ya penerbitan visa umroh.
bahwa visa umroh itu akan diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui provider ya masing-masing di negara itu dengan dua mekanisme. Ya. Pertama adalah apabila jamaah calon umroh itu vaksin yang diakui oleh Arab Saudi dan juga oleh WHO. Apa vaksin yang diakui oleh Arab Saudi? Seperti yang sudah kita sampaikan pada Bapak Ibu adalah vaksin yang diakui oleh Arab Saudi itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah Pfizer ya. Yang kedua adalah AstraZeneca. Yang kedua Johnson & Johnson, kemudian yang keempat adalah Moderna. Nah, apabila jamaah calon umroh itu vaksinnya satu dari 4 jenis vaksin yang sudah diakui oleh Arab Saudi dan sudah 2 dosis, maka ketika visa itu diterbitkan oleh Arab Saudi, maka jamaah calon umroh ya yang bersangkutan itu tidak perlu lagi ketika masuk di Arab Saudi dikarantinakan. Jadi begitu sampai di Arab Saudi, jamaah calon umroh yang vaksinnya itu satu di antara jenis 4 vaksin yang sudah diakui di Arab Saudi itu bisa langsung mengerjakan umroh tanpa melalui karantina di Arab Saudi. Namun tetap juga diwajibkan ya melakukan tes PCR. Tes PCR itu dilakukan sebelum jamaah calon umroh umat dari Indonesia itu 3 kali 24 jam. Nah, kalau hasil PCR-nya itu negatif, maka jamaah calon umroh yang sudah divaksin 2 dosis ya dengan jenis apakah Pfizer ataukah AstraZeneca, apakah Johnson atau Moderna, maka sudah diizinkan langsung untuk melakukan umroh. Namun apabila jamaah ya calon umroh itu vaksinnya adalah vaksin yang hanya diakui oleh WHO, tetapi tidak diakui oleh Arab Saudi. Apa vaksin yang diakui oleh WHO, tapi tidak diakui oleh Arab Saudi itu vaksin yang disetujui oleh WHO dan tidak diakui oleh Arab Saudi itu pertama adalah Sinovac. Yang kedua adalah Sinovac. Nah, apabila ya jamaah calon umroh itu vaksinnya adalah Sinovac, sekalipun 2 dosis, maka begitu visa itu diterbitkan dan jamaah ya berangkat ke tanah suci atau ke Arab Saudi, maka jamaah sebelum melakukan umroh itu harus karantina terlebih dahulu selama 3 hari. Jadi jamaah ya wajib karantina ya selama 3 hari. Nanti hari yang ketiga, jamaah setelah menjalani karantina 3 hari itu akan dites PCR. Kalau hasil dari tes PCR-nya itu negatif, maka jamaah yang sudah menjalani karantina 3 hari itu diperbolehkan untuk langsung umroh. Tapi kalau jamaah tadi hasil dari tes PCR-nya itu positif, maka berarti menambah lagi masa karantinanya sampai jamaah itu dinyatakan negatif. Begitu negatif, jamaah baru diperbolehkan untuk melaksanakan umroh. Nah, ini
kebijakan terbaru ya yang kemarin sore hari telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya yang juga didampingi oleh Kementerian Haji dan Umroh itu. Nah, karena itu Bapak Ibu ya yang hendak berangkat ibadah umroh di tahun ini atau tahun depan ya, kalau nanti sudah diizinkan, kalau memang belum ya vaksin ya sama sekali, maka usahakan ya Bapak Ibu seperti yang sudah pernah kita sampaikan itu mencari vaksin ya yang diakui oleh Arab Saudi, yaitu 1 dari 4 jenis vaksin tersebut, yaitu kalau tidak Pfizer ya Moderna, kalau tidak Moderna ya AstraZeneca, kalau tidak ya Johnson Johnson. Nah, kalau di Indonesia sepengetahuan saya itu memang ada 3 ya, Pfizer, kemudian Moderna dan AstraZeneca, itu yang jelas-jelas sudah ada di negara kita ini. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang hendak berangkat umroh ya tahun ini atau tahun besok, apabila pemerintah Arab Saudi mengizinkan, dihimbau, dimohon ya untuk vaksin dengan menggunakan 1 dari 4 jenis vaksin yang diakui di Arab Saudi itu. Ini bagi yang belum. Bagi yang sudah, tapi vaksinnya Sinovac gimana? Bagi yang sudah, tapi vaksinnya Sinovac, nah ini belum ada aturan dari Arab Saudi, apakah perlu di booster atau tidak? Apakah perlu ditambah 1 dosis lagi dari 1 di antara 4 jenis vaksin yang diakui di Arab Saudi itu? Sampai sekarang belum ada ya aturan resmi yang menyatakan bahwa bagi jamaah calon umroh yang vaksinnya itu Sinovac dan sudah 2 dosis biar terhindar dari karantina, maka perlu di booster. Aturan semacam ini sekali lagi belum dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, kalau belum ada aturannya, berarti kembali kepada semula bahwa bagi jamaah calon umroh yang visanya itu dikeluarkan oleh otoritas ya pemerintah Arab Saudi dengan vaksin Sinovac 2 dosis, begitu sampai di Arab Saudi tetap menjalankan karantina selama 3 hari. Nah, tentunya kalau ada karantina apalagi sampai 3 hari, ini nanti tentu ya akan menambah ya biaya umroh itu sedikit lebih mahal dibandingkan kalau tanpa harus melalui karantina. Nah, agar terhindar dari karantina dan biaya yang tinggi, maka sekali lagi kami dari Travel Al-Ansar Madinah Barokah menghimbau Bapak Ibu yang hendak berangkat umroh ya ke Tanah Suci tahun ini, mudah-mudahan dibuka ya, atau besok tahun 2022 hendaknya ya cari vaksin yang diakui oleh Arab Saudi. Demikian barangkali ya. Tetapi juga tetap melakukan tes PCR juga ya. Jadi walaupun jamaah calon umroh itu sudah divaksin Sinovac juga ya, begitu mau berangkat dari Jakarta umpamanya ya 33 kali 48 jam tetap harus melakukan tes PCR. Setibanya di Arab Saudi, dia melakukan karantina 3 hari. Nah, biar tidak terhindar ya karantina 3 hari tersebut, maka hendaknya ya selagi belum vaksin, carilah vaksin Moderna, AstraZeneca, Pfizer, atau Johnson Johnson, biar terhindar dari karantina itu. Demikian barangkali ya informasi terkini yang terkait
dengan masalah perumrohan, ya, lebih-lebih yang terkait dengan aturan baru yang baru saja dikeluarkan oleh Arab Saudi terkait dengan vaksin. Mudah-mudahan ya informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang hendak pergi umroh. Atau informasi ini bisa juga disampaikan kepada ya keluarga, tetangga, teman ya yang juga hendak berangkat umroh, biar ya mereka kalau memang belum vaksin, ya, carilah vaksin yang diakui di Arab Saudi itu, biar nanti begitu berangkat umroh benar-benar terhindar dari karantina, sehingga beban biaya itu bisa ditekan. Atas perhatian Bapak Ibu, ya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bila hidayah taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.